Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Smart Farming System dengan otomasi irigasi dan kontrol via REST API. Perkenalkan, saya Muhammad Derby bersama rekan-rekan saya, Alparino Yanuar, Muhammad Ilyas, dan Muhammad Zaki. Jika dilihat di dunia pertanian sekarang, masih banyak petani yang masih mengatur irigasi secara manual, sehingga berisiko kelebihan atau kekurangan air yang nantinya berdampak pada hasil panennya. Untuk mengatasi hal ini, rasanya diperlukan sistem yang bisa secara otomatis mengatur kapan dan berapa banyak air yang dibutuhkan tanaman. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan sistem smart farming berbasis IoT yang dilengkapi dengan otomasi irigasi via REST API. Sistem ini memanfaatkan sensor untuk membaca kondisi tanah, lalu mengirimkan data ke server melalui REST API. Selanjutnya, server memproses data tersebut dan mengirimkan perintah kembali ke perangkat pengendali. Pada kasus ini, perangkat pengendalinya relay pompa untuk menyalakan atau mematikan irigasi secara otomatis. REST API sendiri berperan sebagai sarana komunikasi antara sensor di lapangan, server, dan aplikasi monitoring, sehingga data kondisi tanah dapat diterima secara real-time dan perintah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan irigasi dapat dikirim secara otomatis tanpa campur tangan manual. Intinya, fitur dari sistem ini diantaranya bisa memonitor kondisi lahan secara real-time, juga bisa mengontrol pompa air baik secara otomatis maupun manual. Jadi, secara umum, garis besar sistem kami mengadopsi struktur di 3-tier arsitektur yang membagi tugas menjadi tiga bagian utama. Komponen pertama atau komponen utama sistem yaitu edge layer. Edge layer ini di lapisan paling depan. Kita memiliki perangkat edge seperti ESP32 dan berbagai sensor suhu, kelembapan, tanah, serta saat ini kita untuk kebutuhan pengembangan dan pengujian skala luas. Kami menggunakan simulator Python yang mempresentasikan tiga zona yaitu zona A, zona B, dan zona C. Kedua, cloud atau backend layer. Ini adalah pusat pemrosesan. Kami menggunakan framework Laravel sebagai engine utama dan database MySQL. Server ini berfungsi menerima kiriman data mentah dan memvalidasi, lalu menyimpan secara terstruktur. Ketiga, client monitoring dashboard. Ini adalah antarmuka yang diakses oleh pengguna. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kendali visual dan monitoring kondisi lahan secara real time. Mekanis alur kerja workflow, alur data pada sistem ini dirancang untuk berjalan secara siklis dan responsif dengan tahapan sebagai data ingest setiap 10 detik. Simulator atau nantinya ESP32 akan mengambil data lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, dan kondisi tanah. Kedua, transmission. Data tersebut dikirim melalui protokol HTTP atau API ke server Laravel. Ketiga, storage processing. Server akan mencatat log data ke dalam database MySQL agar kita memiliki riwayat atau histori perkembangan lahan. Kedua, real-time visualization. Dashboard pada sisi klien akan melakukan fetching atau data terbaru sehingga pengguna melihat kondisi aktual tanpa perlu memuat ulang halaman secara manual. Kelima, control log. Jika pengguna menekan tombol atau menyalakan pompa di dashboard, perintah tersebut akan dikirim kembali ke server dan diteruskan ke perangkat edge untuk mengeksekusi aksi fisik secara instan.
Skalabilitas yaitu bagian utama ketiga. Sistem ini kita rancang agar bersifat modular. Artinya transisi dari simulator Python ke perangkat keras nyata seperti ESP32 bisa dilakukan dengan sangat mudah karena struktur API kami kami yang kami bangun sudah terstandarisasi dengan bagian zona A dan zona B dan zona C. Sistem ini juga untuk diimplementasikan pada lahan yang lebih luas dengan karakteristik tanah yang berbeda-beda. Di sistem ini, frontend dibuat menggunakan Blade dan Chart.js untuk menampilkan data secara real time. User bisa melihat grafik suhu, kelembapan yang terus diperbarui sehingga bisa mengetahui kondisi lingkungan secara langsung. Selain itu, indikator status perangkat di mana warna hijau menunjukkan perangkat online dan abu-abu menunjukkan perangkat offline. Di sistem ini juga memiliki fitur notifikasi berbasis threshold. Jika kelembapan turun di bawah batas tertentu, sistem akan otomatis mengirim peringatan. Untuk kontrol dan otomasi, terdapat dua mode. Yang pertama, manual override, yang di mana user bisa langsung menyalakan pompa melalui dashboard. Dan yang kedua, otomatis, di mana sistem akan menjalankan aksi berdasarkan rules. Misalnya, jika kelembapan rendah, maka pompa akan aktif dalam beberapa detik. Dan yang terakhir, semua aktivitas dicatat di dalam log, termasuk user, waktu, dan perangkat, sehingga memudahkan tracking dan meningkatkan keamanan sistem. Jadi, sistem ini tidak hanya memonitoring, tapi juga bisa melakukan kontrol dan otomatisasi secara real time. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi demo aplikasinya. Seperti yang kita bisa lihat di layar ini adalah dashboard utama dari Smart Farming System milik kami. Di sini ada data dari 3 zona, yaitu zona A, zona B, dan zona C. Data ini dikirim langsung oleh simulator Python yang bertindak sebagai sensor. Di sini kami menggunakan device simulator dan juga worker. Worker di sini bertugas sebagai pekerja untuk menyiram setiap 10 detik sekali. Sedangkan si device simulator di sini bertugas untuk menampilkan informasi mengenai data kelembapan tanah. Bisa dilihat pada grafik. Di sini datanya akan bergerak secara real time setiap 10 detik. Jadi petani tidak perlu ke lapangan dan bisa cukup memantau dari sini saja. Ada informasi mengenai activity log, listen comment, dan juga comment distribution, dan pending dan failed. Oke, kemudian akan saya tunjukkan fitur kontrol pompa. Di sini akan ada tombol switch untuk setiap zonanya. Ada mode manual maupun mode otomatis. Untuk mode manual, di sini kalau saya klik, saya memilih start dan juga send, maka zona A di sini sistem akan mengirim perintah ke server dan status pompa di simulator akan langsung berubah menjadi menyala. Ini berguna kalau petani ingin menyiram secara mandiri.
Selain itu, kami juga punya fitur auto watering. Jika kelembapan tanah turun di bawah batas aman, maka sistem akan otomatis menyalakan pompa tanpa campur tangan dari user, lalu mematikannya kembali jika tanah sudah cukup lembab. Oke, sekarang coba kita intip sedikit di bagian belakangnya. Semua data tersebut dikelola oleh Laravel sebagai bagiannya, dan kami juga menggunakan database MySQL untuk menyimpan histori dari data. Jadi setiap data yang masuk divalidasi terlebih dahulu agar tidak ada data sampah yang merusak grafik. Integrasi ini memastikan sistem tetap stabil meskipun menangani banyak sensor sekaligus. Terakhir akan saya tunjukkan dari log aktivitas. Di log aktivitas ini terekam semua sejarah penggunaan dari sistem. Bisa dilihat ada catatan penggunaan sistem. Catatan kapan pompa menyala, kapan mati, dan apakah itu dipicu secara otomatis oleh sensor atau diklik manual oleh si user. Log ini tentunya sangat penting untuk audit dan evaluasi efisiensi penggunaan air ke depannya. Kembali lagi ke halaman utama. Mungkin seperti itu alur kerja dari smart farming system milik kami, mulai dari pengambilan data sensor, pengolahan di cloud, hingga kontrol penuh di tangan pengguna. Saya akhiri demo kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.